Astagfirullahaladzim. Setengah 11. Kalau saya setengah 11 udah melanglang buana, mengantuk, udah tidur, gak tahu kemana. Berarti gabung di klub itu udah berapa tahun? 3 tahun kayaknya ya, hampir 3 tahun ya. Kelas 6, Iya, 1 tahun, 2 tahun. Iya, hampir. Mama waktu mengatur jadwal itu konsultasi dulu sama kamu apa enggak? Enggak. Enggak. Iya. Pokoknya mama-mama VOC ya, Iya. Bo. Hai Mabu, hai. Selamat pagi, siang, dan juga malam untuk teman-teman semuanya. Sahabat Winner Talk yang ada di rumah. Hari ini ketemu lagi bersama saya Zamir Afsan, tentunya dalam acara perbincangan yang paling lucu dan menggemaskan, Winner Talk. Apa sih Winner Talk? Winner Talk adalah talk show yang membahas anak-anak Jember yang berprestasi di bidang apapun. Baik itu pendidikan maupun non-pendidikan. Nah, hari ini kita akan bertemu dengan salah satu anak yang tiba-tiba itu FYP di beberapa akun TikTok saya. Tiba-tiba itu warawiri di akun TikTok sama story WA. Dia itu tiba-tiba jadi maskot marching band. Padahal kan setahu nggak pernah ikut marching band deh anak ini. Kok tiba-tiba dia jadi maskot marching band lagi ya. Dan waktu itu marching bandnya juga juara internasional. Luar biasa sekali. Please welcome, kita akan bertanya lebih detail apa cerita di balik itu. Please welcome Almira. Silakan Mira. Boleh tos dulu? Oke, silakan duduk Almira. Ya guys, jadi di samping saya ini sudah Almira yang biar teman-teman semuanya tahu, nanti Mira boleh berkenalan dulu ya. Oke. Silakan Mira, perkenalkan untuk Jember dan sekitarnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Almira Tifa Zulfa. Kalian bisa manggil aku Almira. Saat ini aku berusia 14 tahun, bersekolah di SMPN 3 Jember. Oke Mira, kan kamu SMP. Anak SMP itu biasanya senang pelajaran apa sih? Menurut aku, kamu yang paling kamu suka? bahasa Inggris sama PJOK. Oh gitu ya, kok PJOK kenapa? Apakah karena kamu aktif basket? Iya. Kenapa kamu suka PJOK dan kenapa kamu suka basket? Kalau PJOK ini aku tuh anaknya suka aktif aja. Jadi suka berkegiatan gitu ya Iya. pokoknya. Kenapa kok suka basket? Dan akhirnya menekuni basket kenapa? Awalnya itu cuman diajak teman dari kelas 6 SD, terus mengikuti ekstrakurikulernya. Oh, jadi awalnya itu kamu diajak temenmu supaya gabung di basket. Iya. Terus habis itu ikut ekskul. Terus habis itu ikut klub. Iya, habis itu ikut klub. Oh, habis itu jadi karena kamu ekskul tadi kok merasa nyaman, merasa seneng, kan kamu aktif ya, banyak kegiatan tuh seneng ya, tersalurkan ya. Yang bisa gabut, banyak kegiatan, seneng. Akhirnya gabung di klub. Iya. Berarti gabung di klub itu udah berapa tahun? 3 tahun kayaknya ya, hampir 3 tahun ya. Kelas 6, Iya, 1, 2. tahun, 2 tahun. Iya, hampir 2 tahunan ya, kan kamu sekarang kelas 2 SMP. Luar biasa sekali ya. Nah, Almira ini juga anak yang aktif di basket, dan tentunya kalau anak seusia dia ini pasti pelajaran sekolah itu penting banget. Dia tadi bilang sukanya adalah bahasa Inggris dan juga PJOK. Kalau boleh nanya, kamu di sekolah itu ranking berapa? Nggak ada ranking, Om. Oh, sekarang itu nggak ada ranking. Terus Iya. kalau kita mengetahui nilai kita tuh gimana? Kita urutan berapa gitu gimana caranya? Lihat dari nilai rapot aja. Oh, berarti Iya. nilai rapotnya kamu nggak ada urutan ranking berapa gitu ya? Nggak, setahu aku nggak ada. Oh, kurikulum sekarang itu gitu ya. Jadi nggak ada yang memacu kita untuk tahu ranking berapa gitu ya? Iya, mungkin. Oh, berarti nilai rapotnya, tapi rapotan tetap ada. Ada. Terus nilainya apa? Nilai dari Dari maksudnya yang ditulis di rapot itu apa? nilai-nilai ujian setiap Setiap iya. ulangan Iya, harian, ulangan ulangan akhir semester, tugas-tugas harian. tugas itu ada di situ semua langsung. Oh, jadi itu supaya gini bedanya kalau dulu itu kan semua nilai antara nilai ulangan harian, nilai tugas, kemudian nilai ulangan akhir semester ataupun tengah semester kan dijumlah, akhirnya ketahuan nilai rapotnya berapa. Nah, kalau sekarang ditulis semua. Iya. Lebih terperinci ya, jadi kamu ulangan harinya dapat berapa, ada yang mengulang apa enggak, ketahuan gitu ya. Jadi orang tua tuh lebih gampang mengontrolnya. Beda zaman ya, Bo, sama kita. Kalau kita zaman dulu kan nilai rata-rata bagusnya berapa ya kan, akhirnya kan ketahuan kita tuh ranking berapa, kan ketahuan jumlahnya ininya. Terus ini aku tadi padahal mau nanya dia tuh ranking berapa di sekolah, kan nggak jadi. Ganti dia nanyanya
Jadwalmu tuh kan berarti padat antara kamu sekolah, pulang jam berapa sekolah? Setengah dua. Rata-rata setengah Iya. dua. Habis itu basket. Iya, Lesnya ada juga. ada. Ekskul lain. Nggak ada, basket aja. Oh, basket Ekskulnya aja. basket. Itu capek gak sih? Tentunya capek, Om. Seminggu penuh kegiatanmu begitu-begitu Iya. aja ya. Bagaimana kamu mengatasi capek atau itu kan jadwal padat banget. Yang mengatur siapa? Mama. Oh ya, mengatur Iya. tetap ya mama ya, ibu manajer. Kamu pasti ada rasa lelahnya. Apa yang kamu lakukan ketika jadwalmu itu kan padat banget? Itu kamu gimana? Mengeluhnya gimana? Waktu mengeluh capek itu kamu mengadunya sama siapa atau mengadu sama mama atau bagaimana? Capek itu tentunya ada ya. Jadi aku yakin sama diri aku sendiri, percaya diri kalau aku tuh bisa melakukannya, bisa mampu untuk bangkit lagi dengan langkah yang lebih teratur. Itu ya, Bu. Gak kebayang ya, dia habis pulang sekolah setengah 2. Habis itu basket. Masih ada les. Iya, Luar biasa banget. Jadwalnya padat banget. Luar biasa loh ya. Di balik itu semua kan ada mama yang mengatur jadwal. Mama waktu mengatur jadwal itu konsultasi dulu sama kamu apa enggak? Enggak. Terserah pokoknya, Iya. pokoknya mama-mama VOC ya, Iya. Bo. Jadi apa kata mama harus manut, harus nurut. Kita apa kata mama udah jadwal. Habis ini setengah 2 kamu pulang sebentar istirahat di rumah jam 3 les. Jam 3 les pulang itu jam 4 langsung basket. Iya. Habis basket berenang, apalagi? Iya. Habis itu modeling. Ya kan, jadwalnya banyak banget loh. Dan itu luar biasa loh ya mamanya seharian pokoknya anaknya tuh istirahat jam 9 malam udah tinggal nyampe rumah loh. Langsung hilang. Iya, kadang hari Sabtu itu habis basket jam 10:30-an. Astagfirullahaladzim. Setengah 11, kalau saya setengah 11 udah melanglang buana, mengantuk, udah tidur, gak tahu kemana. Beneran sampai setengah 11? Iya. Malam minggu loh, Mir. Kamu gak ada pacar? Gak boleh pacaran sama Enggak, mama? Om. Padahal SMP kelas segini saya udah pacaran 3 kali, oh my god. Dan dia masih setengah 11, masih basket, masih macam-macam. Astaga, luar biasa ya. Mama-mama VOC banget. Padahal bisik-bisik, mamamu dulu pasti SMP juga primadona loh. Mamamu yang cantik itu, ya nggak sih? Kamu pernah nanya nggak? Enggak. Nggak pernah nanya? Jadi kamu nanya, mamamu dulu pernah pacaran nggak sih zaman SMP? Karena mamanya itu cantik banget. Pasti primadona zaman SMP. Karena saya kenal salah satu primadona juga, cowok juga dari asalnya mama. Dan mereka tuh pernah berdua, makanya aku diceritain. Ya ampun, ternyata zaman dulu banget ya. Nah, jadwalmu itu kan sepadat itu. Kamu, berarti kamu sering bolos? Enggak. Tetap lanjutin. Jadi tetap harus full sekolah. Iya. Di samping itu baru harus mengikuti kegiatan lain yang udah dijadwalkan apa kata mama tadi. Nggak bolos. Enggak. Serius? Iya, serius. Luar biasa loh ya. Maksudku biasanya kalau misalkan kita udah aktif, entah itu basket ataupun apapun itu biasanya kan ada masanya misalkan selesai basket minggu habis turnamen. Itu kan selesai kan kalau basket itu kan biasanya kan sore atau malam. Biasanya tetap sekolah. Iya. Tetap. Astaga, mama VOC banget ya, Bu. Gak ada istirahat loh buat dia, kasihan loh ya. Tapi dari kegiatanmu itu tadi kamu senang semuanya? Senang menjalani prosesnya. Tapi capek Iya. pasti, tapi Pasti, senang ya. iya. Luar biasa loh, aku masih speechless dengan jadwalnya dia sangat luar biasa. Dan dia itu pokoknya nurut apa kata mama. Luar biasa sekali loh ya. Terus coba, aku mau mendengar ceritamu yang tadi openingnya kita buka dengan, karena waktu itu tuh warawiri di Twitter, di TikTok. Di TikTok ini berapa kali, kok ada yang posting lagi, kemudian di story WA itu Om tuh di-mention beberapa kali. Ini siapa sih? Kenapa kamu tiba-tiba jadi maskot marching band? Itu diajak aja Om, pertama-tama diajak dipanggil sama Waka, bilang kalau Almira kamu mau nggak ikut jadi supporternya buat jadi maskot MB gitu. Alah, tapi kan setahu punya Om kan kamu nggak pernah ikut marching band kan? Iya. Nggak ikut Color Guard ataupun gitu, Nggak. kan? Makanya kan aku, kok tiba-tiba maskotnya itu Mira? Warawiri di TikTok itu sama story WA itu, ini kayak aku pernah lihat siapa? Karena kan bertiga mayornya 2 itu murid saya juga, jadi saya tahu, loh, kok ada anak ini, yang 2 ini perasaan juga nggak pernah jadi mayor, kok tiba-tiba jadi mayor?
Terpilih dari sekolah berarti ya? Iya. Karena itu juga acara marching band ini kan internasional ya. Nah, dan SMP 3 waktu itu juara 1. Maksudnya dapat penampilan terbaik gitulah pokoknya Iya. untuk marching band internasionalnya. Ada latihannya dulu nggak sebelum jadi maskot? Maksudnya kan kita tahu kan kalau marching band itu kan pasti berlatih dulu, ada formasi-formasinya, dan itu kan Pega kan terkenal banget dengan formasi-formasinya. Itu sempat ada latihan untuk kamu nanti pada saat ini keluar dan sudah sini dan gitu-gitu ada nggak? Nggak ada. Jadi langsung Iya langsung. hari itu langsung di briefing, nanti kamu pakai baju ini, nanti jalan di sebelah sini, Iya. nanti kamu itu gitu aja ya. Ya, itu untuk baju cuman dikasih tahu temanya, jadi aku yang Mempersiapkan buat. sendiri. Iya. Oh iya, kalau itu sudah pasti mama mama kan sudah mama VOC ya, jadi dia tahu banget harus ngapain anaknya. Tapi luar biasa loh ya, dengan waktu yang singkat, tiba-tiba dia yang biasanya cuma aktif di modeling, jalan-jalan sana sini, kemudian juga basket, tiba-tiba jadi maskot marching band. Nggak luar biasa itu. Kalau misalkan kan tadi kita basket kan kamu mulainya dari SD kelas 6. Nah, sebelum basket kan om taunya kamu juga modeling. Ya. Nah, kalau modeling itu dari kelas berapa? Dari kelas 6 juga. Oh, Dari dari kelas 6 ini juga? kayak 2 tahun lebih dikit. Oh, dari kelas 6 juga ya? Iya, kelas 5 apa 6 gitu. Pokoknya antara kelas 5 Iya. dan kelas 6. Kenapa kamu, kalau tadi kan basket kan diajak temen, kalau Iya. modeling itu karena apa? Terinspirasi dari kakak sih. Iya. Oh, terinspirasi dari kakak karena kamu lihatnya kan nganterin sama mama kan nganterin kakak waktu lomba Iya. atau waktu show. Jadi dari situ akhirnya kamu tertariknya karena apa? Kan tadi kan kamu bilang inspirasi dari kakak, itu tertariknya karena apa? Dari kakak yang selalu ikut show gitu. Jadi awal mulai itu kayak pas kakak lagi latihan itu diajak aku. Diajak. Iya. Terus mau aja. Ya udah dari situ. Oh, dari situ akhirnya tertarik ya. Ternyata Iya. kalau jalan modeling itu seru, kemudian pakai baju bagus gitu ya. Iya. Biasanya tuh kalau anak-anak usia segini tuh waktu ditanyain, "Kenapa kamu suka modeling?" Karena bajunya bagus. Oh, biasanya kan begitu. Berarti kamu hampir seperti itu juga, tapi terinspirasi dari kakak. Iya. Luar biasa loh ya. Banyak sekali kegiatanmu itu. Bagaimana kamu mengatur jadwal antara latihan dan juga latihan banyak itu, ada latihan modeling, ada latihan basket, masih juga pelajaran. Itu bagaimana kamu mengatur waktunya? Mengatur waktunya itu dari sekolah, lalu basket dan modeling itu dibagi dengan waktu yang tidak bersamaan, Om. Dan untuk menjaga kesehatan tubuh aku juga biar tetap seimbang. Iya, jadi supaya kamu nggak kecapean juga ya, Iya, karena kan tadi kan kamu cerita kalau misalkan jam berapapun pulang turnamen atau lomba apapun, besok pagi tetap harus sekolah. Oh, kalau turnamen itu kadang nggak masuk juga, dapat dispen. Dapat Iya. dispensasi dari sekolah ya, kan karena juga mewakili sekolah Iya. ya. Jadi pokoknya jam berapapun turnamen dan jam berapapun lomba, besoknya masuk ya harus tetap sekolah ya. Keren banget tuh ya. Coba Mira, kan tadi Om nanya kamu sudah basket sudah, modeling sudah. Kira-kira kan trofimu itu kan banyak. Kira-kira trofi mana yang menurutmu paling berkesan? Lomba mana? Bukan trofinya, lombanya. Lomba modeling mana yang menurutmu paling berkesan? Di Malaysia yang winner global supermodel search. Luar biasa loh. Iya. Jadi itu tingkat internasional, Iya, kamu mewakili internasional. Indonesia. Ya, betul. Berarti awalnya adalah seleksi regional Jawa Timur. Ya, Habis Jawa Timur kamu menang kan? Maksudnya pokoknya mewakili Jawa Timur ke tingkat Indonesia. Di Indonesia kamu menang. ya, Habis itu berangkat ke Malaysia. ya. Di Malaysia itu menang. Winner Global Supermodel. Global Supermodel Set 2025. Luar Iya. biasa loh ya. Amazing banget pokoknya. Kamu tuh keren banget dengan jadwalmu yang padat banget, yang harus tetap les, harus tetap basket, harus tetap sekolah, nggak boleh bolos meskipun habis turnamen atau habis lomba, tetap besok jadwal sekolah, tetap harus sekolah. Itu luar biasa banget tuh ya. Dari internasional itu tadi, tantangan apa ketika kamu mengikuti kompetisi internasional itu? Tantangannya itu di internasional catwalk dan bahasa Inggris sih, Om. Karena untuk di bahasa Inggris Almira ini kurang
untuk berkomunikasinya. Jadi itu tantangannya. Karena kan memang peserta di seluruh negara di dunia ya, jadi kan kamu harus mempelajari bahasa Inggris supaya komunikasinya lebih mudah. Betul. Pengalaman menarik apa ketika kamu di internasional? Pengalamannya bisa mendapatkan teman yang banyak, baru, mulai dari berbagai negara. Kemudian waktu di Malaysia. Malaysia itu kan serumpun tapi beda adat istiadat dengan Indonesia. Kamu di sana susah makan gak sih? Lumayan, Doyan tapi. dikit. Ya mau dia di Indonesia aja susah makan, gak doyan makan, Udah lumayan kok. makanya tubuhnya segini. Udah lumayan, Iya. serius. Iya. Nah, makanya dia di Malaysia aja susah makan, di Indonesia aja dia udah mulai doyan makan. Tapi tetap badannya segini ya dari dulu. Di internasional itu. Kalau waktu di Malaysia, kamu ada ingat gak makanan favorit atau kamu nyoba makanan, misalkan kita lihatnya di Upin Ipin. Ya. Terus kita nyoba makanannya, kok ternyata rasanya begini, atau perasaan apa ketika nyoba makanan yang ada di sana? Kalau yang khas Malaysia itu nggak sempet sih Om, nggak sempet nyoba. Pas itu lagi pas karantinanya dikasih makanan dari India. Nah, gimana rasanya? Nggak makan? Oh makan, tapi nggak suka. Gak suka Iya. karena Aneh rasanya. rempah-rempahnya banyak gak sih kalau India? Iya. Iya kan, baunya kan gitu kan. Biasanya gitu guys. Jadi kalau udah makan dari India tuh memang makan dari India tuh sebenarnya enak, cuma ya itu rempah-rempahnya tuh menusuk kalbu banget, serius. Karena dia itu ya kalau misalkan pakai cengkeh tuh banyak gitu, cengkeh tuh banyak atau apapun rempah-rempahnya tuh pokoknya berasa banget. Jadi kadang kita itu ini rasanya apa, sementara kan di Indonesia tuh kan yang berbumbu rempah banget itu kan misalkan kita kayak tahu misalkan kayak rawon atau apa itu kan udah rempah ya, itu di sana itu masih sepertiganya kayaknya daripada makanan di Indonesia. Nah, Almira, kan kamu mengikuti banyak hal tadi. Dukungan paling luar biasa itu dari siapa? Tentunya dari orang tua ya, karena mama papa yang sudah mensupport aku dari awal sampai saat ini, yang sudah memberikan apresiasi untuk aku. Oke, jadi papa dan mama itu pendukung, supporter, support system terbaik, bener ya? Betul. Iya kan, kalau anak sekarang harus gitu ngomongnya, Bu, support system, ya kan? Jadi papa dan mama itu yang support system untuk Almira. Nah, kira-kira Almira boleh nggak sih bercerita bagaimana tanggapan teman-teman Almira ketika kan tadi menangnya kan banyak, mulai dari regional, kemudian nasional dan internasional. Dari teman-teman pergaulan itu gimana? Teman-teman di sekolah? Senang dan pada bangga sih Om. Banyak yang ngasih motivasi, support gitu. Ih, seru ya, maksudnya temenmu itu support system bagus juga ya. Iya. Kan zamannya Om itu misalkan kita berprestasi itu biasanya dibully. Kamu lo apa misalkan menang waktu menang lomba nyanyi, maksudnya mereka tuh membulinya lebih ke kata-kata, ada penyanyi lewat, biasanya begitu. Atau misalkan, yang artis rap biasanya kan begitu. Tapi di teman-teman lu enggak ya? Enggak ada. Positif banget ya, berarti luar biasa lo ya, anak-anak PG ini keren lo ya, luar biasa sekali, dan tentunya pasti dari guru-guru yang sangat luar biasa. Nah, Mira, aku mau nanya, apa yang mau kamu katakan untuk Almira masa kecil? Masa kecil. Kan kamu kan, fotomu kan pasti banyak banget. Kalau kamu lihat fotomu yang waktu masih kecil, entah itu SD, entah itu TK, apa yang mau kamu katakan ke Almira kecil? Aku udah bisa sampai saat ini, bisa banyak prestasi, dan aku bangga sama diri aku sendiri. Ih, keren loh ya. Jadi dia bangga dengan, hey Almira kecil, gedenya kamu segini, dia bangga sama kamu, gitu ya. Berarti keren banget tuh ya, luar biasa sekali. Nah, kalau Mira, cita-cita Mira cita-cita Mira nanti 5 atau 10 tahun ke depan, boleh nggak? Misalkan Almira bercerita nanti pengennya masuk SMA ini, kemudian pengen kuliah ini, kemudian pengen jadi apa gitu, boleh nggak? Boleh, ya.
Cita-citanya aku jadi dokter, Om. Nanti SMA-nya maunya di SMA 1 Jember. Oke. Untuk kuliah belum tahu ya di mana. Pokoknya pengennya Iya, dokter aja iya. ya. Kamu siap nanti kuliah jauh dari orang tua? Siap. Serius? Sampai sekarang masih tidur sendiri apa tidur sama mama? Kadang bareng-bareng. Padahal kan nanti kalau kos kamu sendirian. Iya. Ya kan? Kan kalau kuliah itu kan kita harus mandiri. Nah kalau kamu nanti keterima kuliahnya di luar kota, entah itu Surabaya, ataupun Malang, atau Jakarta, emang kamu yakin siap tidur sendiri? Yakin, Om. Harus yakin ya, Iya. karena kan untuk menggapai cita-cita harus ada yang dikorbankan ya. Iya. Oke, Almira, pesan Almira untuk teman-teman yang ada di luar sana apa? Kalian jangan takut untuk mencoba dan jangan pantang menyerah, tetap disiplin, fokus, dan percaya sama kemampuan kalian sendiri. Oke, jadi harus percaya dengan kemampuan kalian sendiri. Karena kalau kalian percaya dengan kemampuan kalian sendiri, kalian pasti akan berusaha keras untuk mengejar apa yang menjadi cita-cita kalian. Gitu ya guys, jadi ingat-ingat semuanya harus percaya dengan kemampuan diri sendiri. Oke, udah gitu aja ya hari ini. Talk show-nya kita luar biasa ya, anak berprestasi loh dia tuh banyak banget, aku tadi belum menceritakan. Dia habis menang Icon Pesona Batik Indonesia 2024. Kemudian first runner up Putri Remaja Jatim, fourth runner up Miss Grand Tourism Indonesia untuk teenagers, dan kemudian winner Global Supermodel Set 2025 di Malaysia. Gitu ya guys. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya masih bersama anak-anak berprestasi Jember lainnya. Kita mungkin nanti pengen mengundang salah satu orang berpengaruh yang ada di Jember. Kita tunggu di waktu yang berikutnya ya. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Bye-bye, saya Zamir Afsan. Kita ketemu di Winner Talk berikutnya. Terima kasih Mira. Terima kasih. Tos dulu. Oke, luar biasa.